Syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Famal awwalu fahuwa haramun bi kulli halin illa ni'matan asabaha fajirun aw kafirun wa huwa yasta'inu biha ala tahyijil fitnati wa ifsadi zatil baini wa idha'il khalqi fala yadurruka kirahatuka laha wa mahabbatuka li zawaliha fa innaka la tuhibbu zawalaha min haitsu hiya ni'matun bal min haitsu hiya alatul fasad walau amanta fasadahu lam yaghummaka bi ni'matih. Maka adapun bermula yang pertama itu, maka niscaya bermula dianya yang pertama itu haram dengan tiap-tiap keadaan, kecuali nikmat yang menimpa akannya nikmat oleh orang yang fasik atau oleh orang kafir. Dan bermula dianya orang fasik atau orang kafir itu menuntut bantu ia dengannya nikmat di atas mengobarkan fitnah dan merusak orang yang mempunyai pertengkaran. Wa idha'il khalqi, dan menyakiti makhluk. Fala yadurruka kirahatuka laha, maka tidak membuat mudarat akan engkau oleh benci engkau baginya nikmat dan oleh cinta engkau bagi hilangnya nikmat. Alasan karena sesungguhnya engkau itu tidak engkau cintai akan hilangnya nikmat, min haitsu dianya nikmat itu nikmat, akan tetapi min haitsu dianya nikmat itu alat kerusakan. Dan jikalau amanlah engkau akan kerusakannya seseorang, niscaya tidak menyedihkan akan engkau dengan nikmatnya seseorang. Jadi likut kalau definisikan makna hasad, yaitu benci terhadap nikmat yang nabak firdaurun dan cinta kitanya terhadap hilangnya nikmat yang adalah dengki. Adapun keinginan kitanya untuk mendapatkan nikmat lagi misir yang nabak ulang lain yang dinamakan dengan ritah atau janjian dengan munafasah. Jadi yang pertama yaitu cita-cita benci terhadap nikmat dan cinta terhadap hilangnya nikmat yang hukum harim mutlak, harim bikulli halin, dalam segala suasana hukum harim. Kecuali yang hana harim, nikmat yang menimpa urang fasik atau urang kafir. Nikmat yang naba urang fasik ba urang kafir, sedangkan le urang fasiknya dijadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk mengobarkan fitnah dan merusak di antara urang yang bertengkar. Zatil bain, yaitu urang yang bertengkar, yang kedua bagainya adalah islah, mendamaikan di antara dua-dua urang yang bertikai. Tapi merusak di antara dua-dua urang yang bertikai, memperkeruhnya adalah sesuatu yang terlarang. Bila nikmatnya digunakan oleh urang yang fasik
atau digunakan di orang yang kafir untuk mengobarkan fitnah, untuk memecah belahkan di antara umat, untuk menyakiti makhluk, nyan maka benci kita yang terhadap nikmat yang nabaji, cinta kita yang terhadap nikmat yang nabaji supaya bergadah, nyan hanajit ke masalah. Sebab yang kebebut nikmat yang nabat dipasainya adalah nikmat pada zahir. Ini pada hakikat nikmat itu adalah sesuatu yang bermanfaat terhadap akhirat. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, gara-gara pemberian yang mutamah melarat kita yang waktu akhirat, yang sebenarnya bukan nikmat. Ya, maka orang dipergunakan pemberian Allah taala yang untuk maksiat, yang galak kitanya terhadap gadah nikmat jih hana gekeun dengan dengki, hana masalah. Gimana? Hana gekeun dengki. Ya. Ya, benci kitanya terhadap nikmat yang nabaji, galak kitanya terhadap nikmat yang nabaji. Sebenarnya yang kendengki, galak kegadah nikmat yang nabaji yang kendengki pakai karena yang kebebut gedanya ken nikmat yang dah benci ya, ken nikmat min haisu hiya yang kita benci putra hafid yang dah benci gedanya adalah dijadikan nikmat tersebutnya sebagai alat membuat kerusakan ya, maka benci terhadap nikmat dan cinta terhadap hilangnya nikmat la yaduruk hanaji kemelarat kata apakah hanaji kemelarat karena yang sebenarnya kan diri nikmat yang dia benci karena nikmatnya dijadikan sebagai sarana terhadap kejahatan seandainya nikmatnya hana dijadikan sarana sebagai kejahatan hana masalah gitu. Jadi kendiri nikmat yang dia benci putafid karena nikmatnya dijadikan sebagai sarana maksiat ya, maka hanjir ke masalah. Walau amanta fasadahu la yagumuka binikmatih, dan jikalau amanlah engkau akan kerusakannya simun amalih, akan kerusakannya seseorang, niscaya tidak bersedih, tidak membuat sedih akan engkau binikmatihi dengan nikmatnya seseorang. Atau takwa damir ba seseorang la yahummaka nisahana, tidak menyedihkan yang seseorang akan engkau dengan nikmatnya seseorang. Ya tekun tidak menyedihkan akan engkau dengan nikmatnya seseorang, tapi banyak tiada jadi dengan jik mana tidak menyedihkan akan engkau oleh nikmatnya seseorang. Ya detik di hana kerusakan dengan nikmatnya, hana masalah tepung gitu ya, jadi masalah ji karena penyebab maksiat. Seandainya ji hanjik penyebab maksiat, tunggu hana masalah tepung gitu ya. Makanya benci dan cinta terhadap hilangnya nikmatnya hana berdosa gitu ya. What? Kan? Wajib atau dawan kebencian. Hukum benci memang sarana kata benci lagi hukum tujuan hana jalan lain iji pubung hati menyekan dengan pemberiannya
Ya, sebagaimana lagi hukum wajib benci maksiat, ke wajib tak bencinya. Wajib tak bencinya pun, wajib tak benci dijadikan pemberian Allah Ta'ala nya sebagai sarana maksiat. Walau amalnya nikmat juga di tempat nikmat yang nabak urung pasainya kan sarana terhadap kerusakan. Alhamdulillah ngede. Ya, hana menyedihkan kita yo atau hana puakan menyusahkan hati kita yo. Ini susah dipakai gara-gara ibugatnya yang kalah maksiat. Wa yadullu ala tahrimil hasadil akhbarul lati naqalnaha, dan ditunjuki di atas haram dengki oleh hadis-hadis allati yang telah kami nukilkan akan dianya hadis. Kedali haram dengki yaitu hadis-hadis yang galir nepegah liket. Wa nahadzal kirahata tasakhutun liqada'illah fi tafdili ba'di ibadih ala ba'din, dan sesungguhnya ini benci itu marah bagi takdir Allah pada melebihkan sebahagian hamba-hambanya Allah di atas sebahagian yang lain. Jadi benci terhadap nikmatnya yang adalah benci terhadap takdir Allah. Allah karena pelebih sebahagian hamba di atas hamba yang lain. Waktu itu tak benci terhadap nikmat sama dengan kita tak benci terhadap takdir Allah. Wadzalika la uzra fihi wala rukhsata, dan bermula demikian benci itu tidak ada alasan padanya demikian dan tidak ada pembolehan, tidak ada rukhsah. Hana alasan kita benci terhadap takdir Allah dan tidak ada yang membolehkan untuk jid benci terhadap takdir Allah. Wa ayyu maksiatin tazidu ala kirahatika li rahati muslimin min ghairi ayyakuna laka minhu madarratun, dan adakah maksiat yang lebih ianya maksiat di atas benci engkau bagi kenyamanan orang Islam daripada tidak, bahwa adalah bagi engkau daripadanya orang Islam itu mudarat. Ayu maksiatin, apa maksiat? Na maksiat lain yang lebih di atas maksiat benci katanya terhadap kenyamanan ulung Islam. Sedangkan kenyamanan ulung Islamnya hanajik kemudarat terhadap dia. Waktu Allah SWT lebih nikmat kepada saudara kita yang muslim, ijih merasa nyaman dengan nikmatnya. Kita tak benci terhadap nikmat, tak benci terhadap nikmat yang nabaji. Ini yang oleh Al-Ghazali, nama maksiat lain yang lebih baik daripadanya. Ya. Nama maksiat lain, na dosa lain yang lebih di atas benci kita yang terhadap kenyamanan orang Islam. Tandai jih Mesir dia kemudarat kita yang lain kayak punai betul. Nyo itanya mahana melarat. Ya, ulung Islamnya nyaman ke dengan nikmat yang Nabi Allah Taala. Kita yang tak bencinya berat hat buat kita yang. Wa ila hadza asyara al-Qur'an, dan kepada ini dengki mengisyarah oleh Al-Qur'an dengan katanya in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika disentuh akan kamu oleh kebaikan, tasu'hum,
memperburuk, niscaya memperburuk ianya kebaikan akan mereka itu orang-orang kafir. Dan jika menimpa akan kamu oleh kejahatan, niscaya senanglah mereka itu dengannya kejahatan. Jadi dalam ayat berada Allah, jika kata orang yang beriman mendapatkan hasanah, mendapatkan nikmat daripada Allah Ta'ala, nyan orang kafir nyan bungeh ke kita. Tapi menyegatanya merempak sayi'ah, merempak keburukan, merempak bala, merempak mudarat, yafrahu biha. Nyan awak kafir nyan senang dengan sayi'ah yang menimpa orang Islam. Yang kebebut, yang kebebut sikap orang kafir, yang menang. Wahazal farhu syamatatun, dan bermula ini senang. Senang yang dalam yafrahu, dan bermula ini senang itu syamatah. Mana syamatah? Gembira terhadap susah orang lain. Syamatah senang kita wate orang lain susah. Tak kaya susah kau tengok kamu ia beri ada. Ia muka dekat bubu kat tu. Tapi hati gop mempunyai nikmat yang susah kita yang kulit-kulit itu. Wal hasadu wasyamatatu yatalamadhani, dan bermula dengki dan gembira terhadap susah orang yang lain itu melazimi oleh keduanya. Yang hendaklah je antara dengki dengan senang terhadap susah orang lain, yang hendaklah musapat ada lebih dua. Asaina dengki, na gembira terhadap susah kau. Asai karena kena perasaan gembira atau susah kau, nyan berarti na dengki bagi dia. Nyentuk tahu kuro di dia. Di belum dah baru mereka kibam perasaan dia. Nameri, nada dendeng panepek lagi belum dah baru. Nada kritik, nada puakan taya, ta intip panepek. Nyamyena pertanyaan-pertanyaan menan hidro bro dan kego manjir tapi udah debu. Nya orang kritik menan nyena perasaannya dalam ti. Nyan menyelhu tata yang menan lusa geda merubah honda. Pak kap tiblah. Nyan pasti na samatah gitu ya. Ka tenang deh. Karubah saja. Jadi hendaklah dua antara benci terhadap nikmat dengan gembira terhadap susah orang lainnya, hendaklah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Dicinta oleh kebanyakan daripada ahli kitab, putrai cinta jikalau mengembalikan oleh mereka itu akan kamu orang mukmin dari sesudah beriman kamu akan kepada orang-orang kafir, pakai cintanya hasadan karena dengki daripada sisi mereka itu. Kebanyakan ahli kitab galak dicita-cita lawaknya, dicintai lawaknya,
supaya orang-orang yang berimannya dia beriman balik lam ke kafir. Pakai cinta menan karena dengki yang na di dalam jiwa ahli kitab. Fa akhbara ta'ala anna hubbahum zawala ni'matil imani hasadun. Maka mengkhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bahwa sungguh cinta mereka itu ahli kitab akan hilang nikmat iman itu dengki. Wateka kaya cinta lawaknya pu kembali urang mukmin kepada kafir. Wate kembali kepada kafir berarti hilangnya nikmat iman. Nyan cinta ahli kitab terhadap hilangnya nikmat iman ba urang mukmin nyan adalah dengki. Nyan yang diikhbar oleh Allah. Yang kelih waqala azza wa jalla waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaan. Dicintai oleh mereka itu orang-orang kafir jikalau kamu kufur sebagaimana kufurlah mereka itu. Menyeka kufur maka adalah kamu itu yang bersamaan. Icinta li urang kafirnya agar urang mukminnya berkufur kelai sebagaimana yang telah dikufur li urang ahli kitabnya. Menyeka balik kepada kufur fatakunu sawaan maka adalah awaknya tentu. Maka adalah kamu itu yang tasawi di antara orang mukmin yang murtad dengan orang kafir yang asli. Galak begitu. Wa dzakarallahu ta'ala hasada ikhwati Yusuf alaihi salam. Wa ambara amma fi qulubihim biqaulihi ta'ala, dan menyebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dengki para saudara Yusuf alaihissalam dan menjelaskan ianya Allah daripada barang yang ada di dalam hati mereka itu dengan firman-Nya Allah taala. Putra firman Allah taala idz qalu, ingat oleh Muhammad ketika berkata oleh mereka itu ikhwati Yusuf. Yang ikut menyerita ketika di uzkur. Ingat olehmu wahai Muhammad ketika berkata oleh mereka itu saudara-saudara Yusuf putra Yusuf, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun. Sungguh bermula Yusuf dan saudaranya Yusuf itu lebih dicintai kepada bapak kami daripada kami. Wa nahnu usbah, dan bermula kami itu usbah. Padahal bermula kami itu usbah, satu golongan. Jadi begah li saudara-saudara Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih negatif li bapak getanyo kepada getanyo. Ya, padahal getanyo nge-Yusufnya sabuh golongan ya, sama-sama ni. Tetapi ayah getanyo berat kecinta ke Yusuf dan Bunyamin. Ya, getanyo kadang-kadang dipandang sebelah mata. Nyengkeun urang-urangnya saudara Nabi Yusuf. Antara Yusuf dengan Bunyamin taboya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita itu sungguh di dalam
kesesatan yang nyata. Jelas-jelas bapak kena yang sesat. Hana adil dia. Uqtulu Yusufa, bunuh olehmu akan Yusuf. Awitarahuhu ardan yahlu lakum wajhu abikum. Atau campak olehmu, buang olehmu akannya Yusuf akan bumi. Niscaya namanya yahlu sang dari halawa, manis, tapi dia bersih, yasfi. Niscaya bersih bagi kamu oleh wajah bapak kamu. Jadi makna menyadari halawa, manis, manis bagi kamu oleh wajah bapak kamu. Yang dalam kitab ya bersih. Bunuh olehmu akan Yusuf, atau buang olehmu akannya Yusuf akan bumi. Untuk bumi ini bumi yang jauh. Bumi yang jauh, bukan yang jauh, dan tidak ada pemukiman penduduk. Nyen kata bunuh Yusuf atau kata buang Yusuf kepada tempat yang jauh, nyen baru perhatian ayah kita yang kembali ke kita yang. Tapi hamanteng Yusuf nyen sajan dan saudara Yusuf, nya kita yang hana guna. Penuh kedih cinta. Yang kedua saudara, falamma karahu hubba abihim lahu wasa'ahum zalika wa ahabbu zawalahu anhu faghayyabuhu anhu. Maka manakala membenci oleh mereka itu, karahu. Nanti ingat Maka manakala membenci oleh mereka itu para saudara Yusuf akan cinta bapak mereka itu baginya Yusuf, niscaya memperburuk akan mereka itu para saudara oleh demikian benci. Wa ahabbu, dan mencintai oleh mereka itu akan hilangnya Yusuf jauh daripadanya bapak. Faghayyabuhu, maka menjauhkan oleh mereka itu akan dianya Yusuf daripadanya bapak. Jadi wate saudara-saudara Yusuf yang kabenci ke bapak, gara-gara bapak guna kayu diket dalam kesesatan yang nyata, buruk tu, buruk keadaan, buruk hati, le perasaan benci, teka buruk hati, gegalak le urang-urangnya agar Yusufnya bergada. Watai kau sepakat mana, maka pergaiblah Yusuf daripada bapa. Itu dengan cara getiak lengmon. Yang mungkin yang ke Nabi, tahu dalam dia ke Nabi. Saudara Yusuf yang Nabi. Oh, ke Mendu. Ya. Anak tinggal tu. Menyenabi podakan khalqi, akhlakul karimah para nabinya khalqi, bawaan. Ya? Seluruh nabi, seluruh rasul berakhlakul karimah yang bawaan, artinya dilahirkan
dalam keadaan berakhlakul karimah. Selain daripada Nabi, akhlakul karimahnya adalah iktisabi, atau usaha. Ni Nabi ke? Yang kayak berah diikut. Jadi ada menyalakan Nabiullah Musa ketika dia membunuh Nabi Khidir di mana? Gimana? Tapi boleh tanya kan Nabi akhlaknya khalqi. Ya. Jadi dia rendah dulu. Ya. Jadi Nabi Musa ketika ditanya oleh kaum itu kok yang paling cara dulu. Enggak dia membunuh Nabiullah Khidir di mana? Ya. Nyen watene jawab le Nabi Musa, so yang pelancaran lung. Nyen Nabi Musa ni jawab lung yang pelancaran menurut pengetahuan Nabiullah Musa. Kan dijawab lungnya dalam keadaan sombong kan. Tapi kan khalqi ya. Khalqi. Khalqi pembawaan lahir juga. Yang ke watene Nabi Musa ni kita yang kaum so yang pelancaran jawab Nabi Musa lung. Nyan baru waktu jawab lung baru jawaban Musanya menunjukkan kepada akhlak yang tidak baik apabila nak perasaan sombong. Moya Nabi Musa ni jawab lungnya tanpa perasaan sombong, artinya menurut pengetahuan Musa memang hana lain. Ya, berarti jawaban lung yang paling cara nyan kan sombong. Watenya kan sombong, berarti dengan jawab lungnya bukan akhlak yang buruk. Hana menentang dengan bahwa akhlak para nabi-nabinya adalah khalqi. Nah, Nabi menyazab Nabi Musa. Musa menyebut berat. ya. Nabi Muhammad pun nabi. Ya, Nabi Muhammad yang akhlaknya tidak ada bandingan, tetapi nabungeh pun Nabi. Mirah muka. Nyen marah yang nabak para nabi, kan marah yang didasari oleh syahwat. Ya, tetapi marah yang diperintahkan. Kan hanaik gekuasai kuatul ghadab. Ya. Sehingga orang bila gemarah pada tempat marah, nyen hana menafikan ganyan orang berakhlak baik. Marah yang tidak baik marah bukan pada tempatnya. Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan manis turdiba walam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dituntut marah tetapi tidak marah, itu adalah keledai. So yang tuntut marah agama, kan perasaan, kan marah getanya gara-gara hilangnya sesuatu yang dicintai, atau kan gara-gara datangnya sesuatu yang dibenci. Karena marahnya timbul dari dua macamnya. Adakala karena hilangnya sesuatu yang dicintai, atau karena datang sesuatu yang dibenci. Nyan menyemarah karenanya, nyan marahnya kan akhlak yang baik. Jadi marah yang ada para nabi nyan adalah marah yang tidak menafikan akhlakul karimah. Tapi menyatakan Nabi kan berkata dalam kitab Tarikh desa dinali mufrad kan. Ya. Hingga itu takut sangat tapi dirudah ibabah hana jadi itu takut itu tengok pada kembali. Jadi tetap berbanding dengan jalan Nabi Musa ni riwayat kan agak beda sikit. Sayyidina Ali watai rudah ibabah watir ke hanya jadi kecok tindakan le. Bahkan hanya jadi kecok tindakan ge khawatir tekan takut menjampu karena kai ibu bungeh kaya. Ya, karena kai ibu bungeh kaya maka gepiuh kecok tindakan. Bahkan gepiuh
takut menjampu tindakan yang genyancoknya antara perintah agama dengan perintah nafsu. Maka ditunda. Ya. Takut menjampu. Kalau Nabi Musa buat saya keluar daripada bersalam ke Filipinanya kan anak balik salam song kaum yang kesesat. Ya. Langsung ke tajuk Nabi Harun mak bayang lu. Ya. What? Tadi Nali punya abi. Pada tak kala aku kubra ni dalam perang tapi dia sudah disuruh. Iman Kaum kamu kafir. Ya. Kaum Nabi Musa kafir. Karena sesatnya bengeh Nabi Musa harus tarik janggut Nabi Harun. Ya. Ai puang bengeh itu. Piat-piat orang tak kebah, tapi jaga apa ke? Ya. Habis hiji sahabat thời menduk. Ya. Yang bengeh Nabi Musa karena kaum kai kufur kembali. Ya. Seolah-olah gara-gara kelalaian Nabi Harun. Kan galong gu pastikan sesat kaum awal bengeh Nabi Musa ke. Justru karena kan dupu awaknya ka ibalik baktet. Ya, bengeh Nabi Musa ruh tarik janggut Nabi Harun. Nabi kan ditarik kan karena dianggap kelalaian Nabi Harun. Ya. Tapi manakala aku banding sejarahnya Sayyidina Ali waktu dengan perang kafir tinggal di tengah perang dengan panah-panah. Bayar apa? Turun di tiba. Sayyidina Ali kan karena khawatirkan pribadi pula. Pribadi. Ya, takut menyempung pribadi. Le Nabi Musa bengeh ke Nabi Harun. Pakai bengeh awaknya kai kufur lah. Jadi bengeh Nabi Musa ke Nabi Harun karena murtad. Ya. Kira-kira putrana pertentangan antara sejarah Sayyidina Ali dengan sehingga perlu tahamal bertentang di horor. Kan ada kalam Sayyidina Ali sirah umat ni kan. Ya. Jadi orang berat kasar ni berat itu. Ya. Tapi di saat dalam peperangan tinggi agama Islam ya, perangan kafir kemudian ini waktu orang bersin kemarahan. Nabiullah Musa waktu dalam kaum ingkar ke agama, murtad balik, kita juga Nabi Harun juga macam tu. Ini kemklaim-klaim marah Nabi Musa karena riddah kau. Ya. Di Sayyidina Ali getunda takut menjampu tindakan gaknya dengan keinginan nafsu. Ya. Puak hotelnya tinggi Sayyidina Ali kalau Musa kau. Nah. Ya, jadi mempuakan mengklaim-klaim. Ya, hanya indikasi hotelnya bahwa tinggi akhlak na Sayyidina Ali dengan puakan dengan Nabi Musa. Ke akhlak yang nampak Sayyidina Ali tetap yang atanya muktasab. Sedangkan akhlak yang nampak para nabi yang adalah tab'an atau khalqi. Ya, Mbah. Wa qala ta'ala wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ay la tadiyaku suduruhum bihi wala yaghtammuna fa asna alaihim bi'adamil hasad. Dan tidak memperdapat oleh mereka itu di dalam dada mereka itu akan hajat daripada barang yang diberikan akan mereka itu. Artinya la tadiyaku suduruhum, tidak sempitlah dada mereka itu dengan sebabnya barang, wala yaghtamu, dan tidak bersedih oleh mereka itu.
Fa'asna alaihim, maka memuji ianya Allah di atas mereka itu dengan tidak ada dengki. Na sebahagian yang mendapatkan anugerah kelebihan daripada Allah Ta'ala, hana sempit dada, hana susah, yang berarti hana perasaan dengki. Nah, hana dipet dengki. Jadi dalam ayatnya Allah nepujau urang-urang yang hana dengki. Nya yang liket kuno nyen necelah terhadap dengki. Jadi ada mil hasadnya, tapi ada mil hasad sudah memang hasad na ubi ukuran raih hasad na urutnya yang pojol Allah, tapi kadang tak ikut kan, ataupun kadang hasadnya na tapi kurir. Kadang hasadnya dua gajah sama sekali. Menyati Adam hasad, yang berarti tidak ada hasad sama sekali. Tidak ada hasad boleh jadi karena proses atau ke miteji muno urang wate kalih ge takhalluk dudo gader dengki bagai wate hana dengki yang gekeun dengan Adam hasad. Tapi bau orang yang Adam hasadnya mungkin sebut. Nah, mungkin sebut. Arti gekeun Adam yang berarti tidak ada sama sekali. Bukan bermakna hana dengki. Mana jipu hana berat hat ke. Ya, cit hana. Ada katanya kadang-kadang menjanjian dengki, menjanjian ha. Menyeiblau refo, hana masalah ngerti. Tapi menyeiblau sekopi, nyan kamlei kita yang hangga tengok tu. Kan? Artinya buat teiblau refo je pun, memang Adam hasad begitu. Arti iblau sekopi, hasadnya muncul. Ya, harus mu'alajah, harus berubat. Wa qala ta'ala fi ma'radil ingkar am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Adakah didengki oleh mereka itu akan manusia di atas barang yang memberi akan mereka itu manusia oleh Allah daripada karunia-Nya Allah. Mana jibu didengki, ya, didengki terhadap urang-urang yang Nabi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala kana nasu ummatan wahidatan, adalah manusia itu umat yang satu, ila qaulihi, hingga firman-Nya Allah, illal ladzina utu hu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum qila fit tafsir hasadan, kecuali alladzi yang diberikan akan mereka itu akan dianya kitab daripada sesudah barang datang akan mereka itu oleh bainah hasadan baghyan bainahum, karena dengki di antara mereka itu. Ya, baghyan memang kan melampaui batas. Ya. Kila dikatakan di dalam tafsir hasadan, karena dengki. Jadi baghyan ditafsir oleh fasir dengan hasadan. Makna baghyan ini yaitu yang murad yaitu dengki.
Wa qala ta'ala wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak bercerai-berai oleh mereka itu kecuali daripada sesudah barang datang akan mereka itu oleh ilmu baghyan bainahum, karena dengki di antara mereka itu. Fa anzalallahu al-ilma liyajma'ahum wa yu'allifa bainahum ala ta'atihi wa amarahum ayyata'allafu bil ilmi fatahasadu waqtalafu id arada kullu wahidin minhum ayyam farida biryasah wa qabulil qaul faradda ba'duhum ala ba'd. Maka diputrakan oleh Allah akan ilmu supaya bahwa menghimpun ianya ilmu akan mereka itu dan menjinak ianya ilmu, menjinakkan ianya ilmu dan antara mereka itu di atas taatnya Allah, dan perintahnya Allah akan mereka itu akan bawa berjinak-jinaklah mereka itu dengan ilmu. Maka saling mendengki oleh mereka itu, waqtalafu, dan saling berbeda oleh mereka itu. Id arada kullu wahidin, karena bermaksud oleh tiap-tiap yang satu daripada mereka itu akan bahwa terasinglah mereka itu dengan kepemimpinan dan dengan penerimaan perkataan, maka menolak oleh sebahagian mereka itu di atas sebahagian. Yang dalil-dalil terhadap dengki dan tercelahnya dengki yang berdasarkan ayat. Gimana? Dengki dasar marah terhadap takdir. Gaudeng hang terimang takdir Allah Ta'ala kerau kerai itu. Nya dengki nak kaitan ngenggop lah. Baru bukan dibolehkan. Urinang pakai baju sempit. Karena tari itu pamerkan tari itu doa tu bubek tari. Pertanyaan je juga ya. Yang je. Yang hanji kan. Ya. Nikmat yang dijadikan sebagai alat, kan? Ya. Pemberian Allah yang dijadikan sebagai alat untuk maksiat. Artinya itu menyahana teranya hati maksiat. Nah, nyamana alat sarana. Tutu menyhananya untuk tadi. Ya. Mau rinang dari drog dari tubuh ke duduk kagak pakai baja-baja ketan tu. Maksiat ganya karena menampakkan bentuk aurat. Ya. Kan puakeun maksiatnya karena menampakkan bentuk aurat. Nah, sarana je kesarana terhadap maksiat hana pasti. Artinya gara-gara dipakai baju puakeun baju ketat. Nah, mestingannya hana jalan lain untuk maksiat. Kan hana mesti. Ya. Alihnya nak cara untuk tarobah. Ya. Udung pakai baju ketatnya dengan tak ta'rif, tak taklim.
Ya. Ta ta'rif, ta ta'lim, kemudian ta tau'is, kemudian ta takhwif, duduk baru takdib. Ya. Yang tu ayu biarlah begedah gedean sebelah dah ke kan. Ya. Yang tajam kan. Ya, kan? Yang berarti kan doa mudarat uritlah. Nyejih kuno yang dia pun dah cita-cita begadah nikmat ba'ul Islam. Gadah nikmat ba'ul Islam yang dijadikan sebagai sarana. Gadah nikmatnya ni hanya je mudarat, justru manfaat guys. Jadi menyelang kebebut, menyecita-cita gadah nikmat yang dijadikan sarana sebagai maksiat, yang kebebutnya adalah nasihat. Kendengkinya yang kebebut nasihat. Putra nasihat iradatul khair li ghairi, bermaksud kebaikan ku lain. Itu yang sayang terkeji karena dengan atranya temah-temah maksiat. Menyunepinah atranya li Allah, tak terkeji hana taat kakurang unit maksiat tabo. Nah, menyebabkan tu nasir tu unitnya tinggal kurang-kurang. Ya, mungkin ada maksud gak keji. Ya, jadi yang sebenarnya adalah nasihat. Ya, kendengki. Wallahu a'lam bishawab, ilal marji' wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi